mukhatabnya yang diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang beriman, khusus untuk orang-orang yang beriman. Udkhulu fis-silmi kafah. Kamu tuh kata Allah, kalau kamu mau masuk dalam Islam jangan tanggung-tanggung. Jangan setengah badan Islam, setengahnya lagi di luar Islam. Jangan kepala melongok ke Islam tapi kakinya masih di luar Islam, atau jangan kakinya di dalam tapi kepalanya di luar Islam. Udkhulu fis-silmi kafah, keseluruhan masuklah dalam Islam. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kalian mengikuti khutwat, langkah-langkahnya setan, step by stepnya setan. Innahu lakum aduwwun mubin. Sebab setan itu adalah musuh kalian yang paling jelas. Kamu aku jadikan punya musuh satu-satunya dalam kehidupan, yaitu setan. Jadi kalau kita memusuhi orang, lihat dulu dia setan atau bukan. Kalau dia ternyata bukan setan, saya berarti sama Allah nggak boleh musuhin dia. Sebab yang boleh dimusuhin hanya setan. Teman-teman sering sekalian, yuk kita kupas satu-satu ayatnya. Udkhulu fis-silmi kafah, masuklah kamu ke dalam silm, ke dalam Islam, agama ini kafah secara keseluruhan. Apa sih yang dimaksud dengan keseluruhan? Nih kita nih manusia ini punya 3 komponen, 3 unsur sehingga disebut manusia. Paling lahirnya badan. Kalau nggak punya badan namanya bukan manusia, tapi apa tuh? Hantu. Apa lagi? Arwah gentayangan. Gitu ya. Teman-teman sedikit sekalian, manusia syaratnya kita punya badan. 1. Terus punya apa lagi? Yang kedua punya ini, punya akal. Kalau nggak berakal namanya bukan orang, tapi ada tambahannya orang gila. Kalau nggak berakal ya, akalnya nggak dipakai. Kemudian yang ketiga, unsur yang paling kuat membentuk, mempengaruhi nilai kita sebagai seorang manusia, yaitu kita punya hati. Badanmu, akalmu, hatimu, Allah masukkan semuanya di dalam Islam. Jangan separuh-separuh. Ada banyak orang di antara umat Islam yang masuk ke dalam bangunan Islam hanya baru badannya aja, akalnya belum, apalagi hatinya. Islam sih, tapi nyakitin fulan, ngeselin fulan, fitnah fulan, bohongin fulan, nipuin fulan. Islam sih, tapi lebih percayaan sama duit daripada sama Allah. Kalau kita nggak punya duit, gimana bisa hidup? Kalau kita nggak punya duit, gimana mau bahagia hidupnya? Kalau kita nggak punya duit, nah nih Tuhan mau duit. Rupanya benar kata Nabi ya, Inna likulli ummatin ijl wa ijl ummati dinar dirham. Kata Nabi Muhammad, setiap umat tuh punya ijl. Ijl itu sesembahan. Ijl itu sebenarnya anak sapi yang di zamannya Nabi Musa dijadikan sembahan, sapinya Musa sendiri. Itu kata Allah SWT, kata Nabi Muhammad, setiap umat tuh punya sesembahan. Ada gitu yang lain yang dijadikan sesembahan. Wa ijl ummati, sementara ini katanya Nabi Muhammad, ijlnya umat saya, sesembahan umat saya. Umat saya nggak nyembah berhala, umat saya nggak nyembah pohon, umat saya nggak nyembah kuburan, enggak, kata Nabi Muhammad. Ternyata umat saya ini kebanyakannya adalah menyembah ad-dinar wa dirham, uang yang dijadikan sebagai
target segala kepentingan, puncak tertinggi semua cita-cita. Semoga Allah jauhkan kita. Udkhulu fisilmi kafah. Masuknya keseluruhan. Badanmu kamu masukkan dalam Islam. Akalmu kamu masukkan dalam Islam. Hatimu kamu masukkan dalam Islam. Perjalanan tersebut menuju kepada Islam ini disebut sebagai hijrah. Jadi teman-teman seribu sekalian, menuju Islam kafah ini mesti ketiganya kita benerin, dan bener aja tuh. Kalau dibilang ketiga ini kita benerin, yang paling gampang tuh benerin badan. Paling gampang pakai baju panjang, begitu aja. Kan gampang tuh. Coba saya tanya sama ibu-ibu yang belum kawin dilarang jawab. Antara pakai kerudung, pakai baju sesuai syariat, ya, pakai baju apa namanya muslimah, dengan enggak ngomel sama suaminya, mana yang lebih berat? Enggak ngomel sama suami. Kita tahu dari situ bahwasanya kalau untuk urusan jaga badan ini kita gampang urusan sekalian. Yang berat itu malah justru jaga hati. Yang berat itu malah justru memasukkan hati dan pikiran kita ke dalam Islam. Badan aturannya jelas. Sholat 5 waktu sehari Islam. Pakai wudu, diusap wajahnya, tangannya, kepalanya, kakinya. Gampang. Anak kecil juga bisa. Diajarin sebentar bisa. Aturan badan itu mudah, teman-teman saudara sekalian. Kita kerjakan apa yang Allah SWT suruh. Badan kamu disuruh puasa, nggak boleh makan. Berapa lama ya Rob? Dari subuh sampai ke maghrib. Kapan itu? Selama bulan Ramadan. Selebihnya di bulan-bulan lain ada juga hari-hari yang disunahkan berpuasa. Senin Kamis, Asyura, Yaumul Bid, gitu ya. Gampang. Banyak orang yang mudah melakukannya. Bahkan mohon maaf yang gak Islam atas muka bumi ini adalah hambanya Allah. Allahumma inni as'aluka, doanya Nabi Muhammad. Allahumma inni as'aluka imanan daiman wa yaqinan laysa ba'dahu. Ya Allah, karuniakan kepada kami keimanan yang senantiasa, tidak putus-putus, tidak yang sekarang beriman, entarnya lagi nggak beriman, tapi iman yang terus-terus, dan juga keyakinan yang tidak diiringi dengan kafir. Allahumma inni as'aluka imanan sadiqan hatta a'lam annahu la yusibani illa ma katabtahu alayya wa ardini bima qasamtahu li. Doa Nabi dibaca setiap hari dalam doa fajar. Doanya panjang, ini salah satunya. Ya Allah, karuniakan kepadaku, kata Nabi Muhammad. Ini indah banget doa Nabi. Saya selalu mengulang-ulangkannya, saya masukin di dalam hati. Dalam setiap kali terjadi hal-hal yang memberatkan hati, Allahumma inni as'aluka imanan sadiqan hatta a'lam annahu la yusibani illa ma katabtahu alayya wa ardini bima qasamtahu li. Ya Allah, aku minta kepadamu keimanan yang sungguh-sungguh, keimanan sejati yang membuatku faham tidak ada sesuatu terjadi kecuali dengan izin-Mu yang Engkau telah menuliskannya untukku, wa ardini bima qasamtahu li, dan buatlah aku dapat
menghijrahkan akalmu sehingga akalmu menjadi akal yang beriman. Kamu paham tidak ada sesuatu terjadi kecuali dengan izin Allah. Artinya telah kamu hijrah secara kafah di dalam agama ini. Kamu sudah sedang menjalankan kehidupanmu, kendaraan hidupmu ini menuju kepada surga dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman, akalnya dihijrahkan menuju keimanan sampai kamu paham gak ada sesuatu terjadi kecuali dengan izin Allah. Menghadapi apapun yang tenang. Orang berakal kan begitu. Orang yang sedang menghijrahkan akalnya itu tenang. Nabi Muhammad tenang. Lagi tiduran di bawah pohon di belakang gunung, pulang perang sendirian. Sahabat melihat Nabi Muhammad terkantuk-kantuk bawah pohon, kita berdiri biar gak gangguin tidur Nabi. Sahabat di balik gunung sebelahnya, Nabinya sendirian. Datang musuh Allah, Nabinya gak atur. Dia ambil pedang Nabi yang sedang digantung di pohon tersebut, dibuka, kemudian dihadapkan di wajah Nabi Muhammad. Ya Muhammad. Nabi buka mata, pedang tepat di lehernya. Manil ladina disuruhkan qataltuka fi hadzal makan. Muhammad, siapa bisa tolong kamu kalau kamu penggal di tempat ini? Nabi seketika menjawab, Allah. Yang bisa tolong saya adalah Allah. Jatuh dan diambil balik sama Nabi Muhammad. Wa anti ya ta'ala. Nah kalau kamu ada, siapa bisa tolong kamu kalau kamu yang aku bunuh di tempat ini? Tidak ada Muhammad kecuali kalau kamu maafkan aku. Nabi segera memasukkan kembali pedangnya. Ilham, pergilah, aku sudah memaafkan. Karena Nabi Muhammad punya pemahaman yang sempurna tentang semua kejadian berada dalam kendali Allah. Semua manusia adalah hamba-Nya Allah. Yuk belajar praktek. Gak usah main jauh-jauh, sama yang terdekat di rumah kita. Ibu-ibu, coba nanti kalau pulang lihat suami ini, hamba-Nya Allah. Hambanya Allah begitu, gitu ya, Bu. Hambanya Allah itu artinya punyanya Allah. Ibu-ibu kalau misalnya ngata-ngatain sebuah masakan hasil ciptaan seseorang, ya, saya disuguhin makanan ini orang Padang ceritanya, gitu kan ya, disuguhkan saya gulai ikan, misalnya gitu, terus gak enak sama sekali, gitu. Saya omel-omel dari makanan itu. Makanannya gak sakit hati, Bu. Yang sakit hati siapa? Yang sakit hati siapa? Yang masak, yang punya makanan tersebut. Yang sakit hati. Sama halnya dengan kalau kamu bilang suamiku hambanya Allah. Kalau kamu ngomel-ngomelin suamimu marah, itu pasti. Tapi selain dari suamimu marah, ada lagi yang marah. Siapa? Allah. Yang punya. Kata Allah itu hamba-Ku kok. Kamu omel-omelin, apalagi omelan ibu-ibu nih, pakai bawa-bawa surga, bawa neraka. Udah kayak pasti akhirat. Ya ampun, Bang. Oh, kalau di sini nggak Bang, udah. Dah, kamu nih, kata Allah kamu kan imam dalam rumah tangga. Gimana jadi imam, sholat subuh aja dijemur? Boro-boro imam, dah. Yang ada kamu nih imam
lihat dia dan sampaikan, anakku adalah hamba-Nya Allah. Kalau kamu bentak, kalau kamu caci maki, kalau kamu kata-katain anakmu, apalagi kamu pukul, apalagi kamu bully anakmu sendiri, teman-teman saudari sekalian, yang sakit hati bukan cuma anakmu, akan tetapi yang punya anakmu. Siapa? Siapa kamu, kata Allah, sampai berani membentak hamba? Beradablah, teman-teman saudara. Hijrahkan akalmu menuju Allah. Hijrahkan pikiranmu menuju Allah. Masalahnya Ustazah, ya ampun, hidup saya disengsara sekali Ustazah. Saya kan gak bisa nahan amarah saya. Saya kan gak bisa ngomel-ngomel, melihat anak benernya kayak gitu, melihat suami genitnya kayak gitu, melihat teman-teman, harus disampaikan pada fakta kehidupan. Mau kaya, mau miskin, mau perempuan, mau laki-laki, mau tua, mau muda, siapapun saja, bahkan mau muslim, mau non-muslim, semua yang ada di atas muka bumi ini, menjalani kehidupan di atas muka bumi ini, dunia tidak pernah ideal untuk siapapun. Saya ulangi, dunia tidak pernah ideal untuk siapapun. Saya tegaskan pada dunia tidak pernah ideal untuk siapa. Gak ada orang yang hidup di atas muka bumi pas semuanya, gak ada. Coba lihat, dia kan enak tuh punya suami. Saya gitu jomblowati, Jonas katanya ya, jomblo minus, katanya belum nikah. Katanya udah nikah, apaan punya suami kayak gitu. Kenapa kayak gitu? Ya saya harus tetap bekerja, punya suami kok miskin, katanya. Sedikit sekalian, oh dia punya suami kaya. Gimana hidup kamu? Udah enak? Apaan? Gak enak hidup saya. Kamu kan punya suami dan suami kamu kaya. Tapi suami saya tuh mukanya gak bisa dilihat. Suami saya kalau melihat dia gak ada senang-senangnya gitu. Mukanya gak jelas. Oh ada nih, punya suami kaya dan cakep pula. Wah enak dong kamu hidupnya, punya suami kaya cakep pula. Apa dia bilang? Apaan? Gak enak saya. Suami saya betul sih kaya dan juga cakep, tapi suka main perempuan. Panas hati saya. Oh baik, ada nih punya suami cakep kaya, nggak suka main perempuan. Gimana? Senang hidup kamu? Apaan? Suami saya nggak senang. Suami saya nggak bisa saya ajakin sholat. Dia nggak soleh, nggak bisa jadi. Mau? Coba gede banget kriterianya. Udahlah kaya, cakep, setia, soleh pula. Oh ada nih ceritanya, dapat semuanya. Tanyain, gimana? Senang hidup kamu? Enggak. Kenapa gitu? Suami saya pelit. Perhatian, perhitungan setengah mati. Saya dicentol aja dihitungin. Masya Allah. Senang? Enggak. Betapa panjang daftar kriteria kita. Ada, dapat nih semuanya nih, kaya, cakep, setia, apalagi tadi soleh, dermawan pula. Senang hidup kamu?
ideal untuk siapapun. Kamu jangan sangka, wah kayaknya jadi orang kaya enak ya, hidupnya gitu, kayaknya bahagia ya. Enggak, asli teman-teman, enggak. Asli. Kenapa saya mau orang kaya? Enggak juga, enggak ya. Cuman saya juga kenal banyak orang kaya. Kalau ketemu sama saya curhat pemberitaan semua. Curhat semuanya urusan. Begitu ternyata memang dunia tidak pernah ideal untuk siapa. Kenapa Allah bikin dunia gak pernah ideal untuk siapa? Buat mengingatkan kita bahwasanya dunia bukanlah tujuan, ia hanyalah jalan hijrahmu dari dunia menuju surga. Insya Allah. Jangan pernah jadikan dunia sebagai tujuan. Nah, dunia gak akan ideal untuk siapa. Tapi meskipun gak ideal, Allah bilang wal aqibatu lil muttaqin. Ini harus terus. Dunia gak akan pernah ideal untukmu, teman-teman saudara sekalian. Ada hari kamu senang, ada hari kamu sedih, ada hari kamu dipuja, ada hari kamu dicaci maki, ada hari kamu dicintai, ada hari kamu dibenci, ada hari kamu bangga, ada hari kamu kecewa. Terus begitu, bukan begitu? Ada hari kita bahagia karena menerima kabar gembira anak kita melahirkan. Ada hari kita menerima kabar duka, keluarga ada yang meninggalkan kita. Itu tuh dunia, gak pernah ideal buat siapapun. Akan tetapi ingat wal aqibatu lil muttaqin. Akhir yang baik akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Yang memilih jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan dosa, kerjakan taat, berjalan menuju Allah dan bersabar dalam jalan tersebut. Orang yang bertakwa. Jangan pernah pilih kecuali yang takwa. Kamu lagi kesusahan apapun, ini kesusahannya perempuan ya, yang bersuami. Kesusahannya adik-adik jomblo paling itu aja. Nunggu dia melamar, tapi tak kunjung juga datang. Lamaran yang gak datang-datang, tahu-tahu kan undangan. Nyesel rasanya ya. Ini yang senyum-senyum jomblo nih, punya pengalaman kayaknya. Untuk para istri ya, suaminya ada hubungan jatuh cinta kepada perempuan yang ternyata bukan dirimu. Gimana rasanya? Sakitnya tuh di sini gitu ya. Sakit tuh rasanya sekali. Perih. Apa yang kamu pilih? Kamu bisa pilih beberapa pilihan yang saya sebutkan, dan semuanya udah pernah ada yang pilih. Pilihan pertama, jadi dia selama ini selingkuh. Dia pikir dia aja yang bisa. Saya masih oke juga. Kemudian dia menghubungi mantan SMA-nya. Pilih begitu? Bisa. Ada yang pilih kayak begitu. Teman-teman sekalian, yang kedua ada pilihannya. Ya ampun, kenapa sih suami saya memilih perempuan lain selain saya? Ngaca
kemudian penyakit perempuan zaman sekarang di atas muka bumi. Untuk negara-negara yang tidak beriman tentu saja sampai dijadikan hadiah ulang tahun. Orang-orang di Korea, anak kecil di Korea, anak kuliahnya itu kalau ulang tahun minta hadiah sama bapaknya operasi plastik. Ya Allah, teman saya sekalian. Sampai saya pernah tahu ada orang, saya kenalan sama dia, umurnya ternyata udah di atas 50 tahun, tapi kulitnya, mukanya itu kayak orang umur 20-an tahun. Saya mungkin dikasih tahu bahwa dia itu habis melakukan operasi pengelupasan muka diganti kulit yang lain. Dan itu yang melakukan itu tuh nggak bisa ketawa, nggak bisa senyum gitu. Nggak bisa senyum, merasa tertarik semua. Saudara itu sekalian saya muliakan, sampai sebegitunya orang gitu mau nyari kecantikan. Kalau dia kemudian merasa kayak saya nih kalah cantik dengan perempuan itu saya operasi. Ada juga yang milih kayak begitu, berhasil. Suaminya balik sama dia, oh ternyata cantikan kamu, saya tinggalin dia dibuat kamu gitu. Ya juga. Saudara sekalian saya muliakan, ada lagi yang milih yang lain. Kayak gimana tuh? Kayaknya tuh nggak mungkin loh suami saya senang sama cewek kayak begitu. Nih kayaknya nih dia pakai apa? Pelet, susu gitu ya. Oh baiklah sih juga bisa. Dia kemudian cari dukun yang lebih bagus. Banyak yang miliki itu nih jalan-jalan nggak takwa. Atau ada juga dia samperin perempuan tersebut dijambak rambutnya. Adegan-adegan sinetron ya. Dia dapat perempuan itu. Teman-teman serius sekalian, anggap perempuan itu kemudian kapok deketin suamimu gitu. Emangnya suami kamu berhenti? Ada lagi nih yang memilih datang kepada suaminya kemudian bilang, pilih antara aku atau dia. Pada ketawa ini sini, berarti ini banyak yang milihnya kayak gini. Pilih yang ini ya, pilih antara aku atau dia. Gitu. Banyak nih perempuan-perempuan modelnya kayak gitu. Padahal ya ampun, Bu, ya ampun Umi, saya bilangin ya, orang tuh kalau lagi jatuh cinta jangan dikasih pilihan. Dia pasti bakalan memilih yang dia jatuh cinta. Orang kalau jatuh cinta itu semenit merasa sejam. Nggak ketemu semenit rasanya kayak nggak ketemu sejam, sehari, sebulan gitu. Ya Allah, gitu suruh milih antara aku atau dia. Nggak usah suruh milih, dia sudah suka. Kamu salah jalan. Nah terus gimana mestinya? Apa? Ada pilihan yang tadi. Yang salah juga. Merasa menjadi perempuan paling merangan dunia. Galau, baper, sampai tiap hari nangis gitu. Dia melihat suaminya nangis, melihat anaknya nangis, melihat sapu nangis, melihat tempat tidur lebih nangis lagi. Melihat tagihan listrik lebih nangis, melihat saldo ATM lebih nangis lagi. Ya Allah, teman-teman saya sekalian, pilihan-pilihan yang salah itu bukan jalan yang ditempuh sama al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Enggak gitu pilihannya, enggak gitu. Hijrahkan akalmu sampai kamu paham dulu bahwasanya setiap kejadian pengendalinya, kontrolnya, pengaturnya hanya satu, namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahami itu, pahami itu. Allah yang menentukan suami saya berbagi hati dengan perempuan lain. Allah yang menentukan. Suami saya bahkan nggak bisa ngatur rasa hatinya sendiri. Jangankan dia, saya nggak bisa ngatur rasa hati saya sendiri. Kan begitu? Maka kemudian
hamba yang bertakwa, yang memilih hijrah secara kafah, perempuan solehah ini, dia akan berkaca, dia akan berdoa, dia akan bermunajat, dia akan meminta kepada Allah, ya Allah, hati suamiku berpaling dariku, hati suamiku ya Allah, Engkau jadikan berpaling dariku, ya Allah, aku minta padamu, jangan palingkan Engkau dari diriku ya Allah, meski siapapun meninggalkanku, jangan pernah tinggalkan aku ya Allah, tetaplah sayangi aku ya Allah. Hamba yang bertakwa faham Allah yang kasih kepadaku hari ini apa nih yang Allah hendak kasih pelajaran kepadaku. Oh, ditinggalin sama manusia aja sedihnya kayak gini, dikecewakan sama manusia padahal dia nggak punya tipu daya, nggak punya nasib kita, nggak punya kekuatan apa-apa. Segini sakitnya hidup saya. Gimana kalau saya di akhirat ditinggal sama Allah? Gimana kalau saya datang kepada Allah, datang ajal, meninggal dunia, Allah tutupkan pintu rahmatnya buat saya? Gimana rasanya kalau kita datang ajal menjemput kita, kemudian Allah berkata, aku tidak ridho padamu, maka silahkan cari selainku. Kemana kita mau pergi jika Allah tutupkan pintu rahmat dan cintanya buat kita, teman-teman? Pelajaran dari Allah. Maka begitu hati seseorang berpaling darimu, engkau faham Allah hendak memberi kepadamu pelajaran hidup, maka tanganmu mengangkat, kau bermunajat padanya, ya Allah, sayangi aku ya Allah, sayangi aku ya Allah, sayangi aku dan jangan pernah tinggalkan aku. Baik hubungan dia dengan Allah, baik jalan yang dia tempuh. Dia kemudian berkaca, mungkin Allah cemburu padamu selama ini, lebih memperhatikan suamiku daripada Allah SWT. Dulu sebelum nikah tahajud rajin, giliran habis nikah suami saya yang rajin pakai masker sebelum tidur, di atas mata ada timun, mukanya penuh sama apakah gitu ya, ada timun, ada apa sih, bengkuang. Ya Allah, tinggal kita kain bumbu rujak. Kenapa hatimu berpaling dari Allah? Yuk kita benerin lagi. Hijrahkan bukan hanya badan tapi sampai kita paham bahwasanya semua kejadian miliknya adalah Allah. Ini termasuk yang sekarang sudah hampir 2 tahun kita sedang berada di dalamnya. Covid, Corona. Pertama namanya Corona, habis itu ganti Covid-19. Sekarang ganti lagi. Ada Delta, ada Alpha, ada Beta, ada lagi Gamma. Terus segala macam deh namanya. Kayaknya dari Alpha, Beta, sampai Z kayaknya enggak. Namanya segala macam. Ada yang nanya sama saya, Ustazah ya ampun, ini kabarnya kabar duka bu, ini urusan Covid ini nggak ada kabar-kabar baiknya gitu. Menurut Ustazah gitu nggak? Saya bilang enggak. Apa kabar baiknya Ustazah? Saya bilang kabar baiknya Covid punyanya Allah. Enggak ada yang bisa terjadi kalau tidak dikehendaki Allah. Betul kita prokes, betul. Itu adalah bagian dari ikhtiar kita kerjakan, teman-teman saudara sekalian. Tadi pagi saya vaksin.
vaksin sebelum datang ke sini karena syaratnya sekarang harus vaksin. Saya jalanin bentuk dari ikhtiar yang sudah diaturkan oleh orang-orang yang mengerti dalam hal ini pemerintahan, ngaturin suruh pakai begitu, kita pakai. Menurut saya sekalian, bagian dari ikhtiar sebagaimana Nabi Muhammad SAW terdawu tasihu, beliau mengatakan berobatlah maka kamu akan menjadi sehat, kan gitu ya. Tapi kalau dibilang bahwasanya wah ini sekarang ini udah nggak bisa lagi menikmati kehidupan karena COVID, suami istri pada beranteman karena suaminya di PHK dari pekerjaan. Waduh, segala macam nih kan. Anak-anak sama orang tua banyak yang pada berantem gara-garanya anak sekolahnya harus di rumah. Kebanyakan lihat anak kan, akhirnya jadinya nggak mampu menguasai emosi. Belum lagi suami istri di awal-awal lockdown itu kan, karena nggak ada kerjaan tinggal hamil aja. Istrinya, masya Allah. Teman-teman saudari sekalian yang saya muliakan, kabar baiknya corona itu punyanya Allah. Gak akan ada yang bisa menghendakinya kecuali Allah. Kalau Allah udah bikin, udah kasih, gak ada siapapun yang bisa nolak. Dan kalau Allah nggak mau ngasih, siapapun usaha untuk dapat malah nggak bisa dapat. Jadi udah aja gitu. Tiap pagi kita minta sama Allah, ya Allah sehatkan, ya Allah mudahkan, ya Allah lindungi. Yang punya Allah kok, kenapa kamu repot? Nah, bismillah ya, hijrahnya akal. Sampai kamu paham tidak ada sesuatu terjadi kecuali dengan izin Allah, dan bahwa semua manusia adalah miliknya Allah. Ini penting teman-teman saya sekalian. Ini penting. Kamu lihat anakmu memang anakmu, lahir dari rahimmu, tapi bukan milikmu. Ia adalah miliknya Allah. Jangan ngatur sama anak yang akhirnya anak menjadi seperti maumu. Bukan. Kamu kalau pengen anakmu soleh, anakmu soleha, bawa anakmu menuju jalan yang diinginkan oleh Allah, bukan yang kamu mau, tapi yang Allah mau. Allah maunya dia kayak gimana? Jangan tinggal sholat. Ini deh, Allah maunya kayak gimana? Kamu sayangin anak-anak. Itu Allah mau, itu Allah mau. Gitu. Jadi teman-teman sekalian, kita sayangi anak-anak kita cintai anak-anak kita. Nabi itu masih aturan Islam ini. Bukan menunggu orang tua itu diwajibkan untuk memerintahkan sholat, kalau nggak sholat dipukul pakai rotan misalnya. Nggak gitu. Ini saya kasih tahu. Silik Islam ini adalah ajaran yang begitu indah, memerintahkan orang tua kalau habis pergi ke luar kota, pulang ke rumahnya bawa oleh-oleh. Ini kan kayak jajan-jajan Islam. Padahal itu jajan Islam. Udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kamu ke dalam Islam, hijrahlah secara kafah. Teman-teman saudara sekalian, hijrah secara kafah, kamu jalankan semua aturan-aturan, termasuk hal-hal yang seperti ini. Begitu ikhtiar, pergi dari luar kota, cari oleh-oleh. Nggak harus mahal. Pulang ke rumah, kata Nabi Muhammad, dahulukan kasih hadiah anak-anak perempuan. Indah banget. Gitu. Sayangi anak-anak. Nabi itu nggak pernah mukul anak. Jangankan mukul anak, mukul binatang peliharaan aja nggak pernah. Nabi itu mukul kuda, mukul keledai beliau biar cepat jalannya nggak pernah. Apalagi mukul anak, apalagi mukul istri. Jadi nggak ada ceritanya Nabi Muhammad berbuat KDRT dalam rumah tangga, itu nggak ada cerita. Nabi Muhammad lembutnya luar biasa kepada anak-anak. Nabi kalau datang memanggil putrinya, ditaruh di atas batu. Coba kalau teman-teman lihat ucapan Nabi sama putrinya, Fatimah bint Abi. Saya tuh sampai lama saya mikirin indahnya ucapan Nabi. Untuk kita tahu sisi Islam, jalan hijrah, begitu indahnya itu. Kata Nabi Muhammad, Fatimah adalah bagian dariku. Istilah sekarang separuh aku Fatimah. Kata Nabi Muhammad, membahagiakan aku semua yang membahagiakan dia, membuat marah aku
semua yang bermanfaat. Siapa di antara kita yang jadi anak perempuan ini pernah dengar bapak kita bilang kamu adalah separuh aku? Ada? Ada gak yang dulu bapaknya pernah bilang kamu adalah bagian dariku, kamu separuh aku? Ada gak? Itu ucapan Nabi sekarang aja kedengaran begitu romantis. Gimana 1400 tahun yang lalu, di mana banyak bapak-bapak menghubungi anak-anak perempuan mereka itu hidup. Saudara sekalian, begitu indah ajaran Islam. Tinggal kita masuki secara tepat. Hijrahkan akalmu untuk bisa paham. Perlakuanmu kepada siapapun adalah bagian dari perlakuanmu kepada Allah, sebab semua manusia adalah hambanya Allah. Dan yang terakhir, hijrahkan hati sehingga tidak membenci siapapun, sehingga tidak melukai siapapun, sehingga hatimu menjadi tempat untuk segala hal-hal indah yang Allah berikan kepada seorang manusia. Daripada kamu hitung-hitungan saldo ATM untuk bisa lihat saya udah bisa punya apa, bisa beli apa. Sekarang yuk masing-masing kita lihat hati saya, tawakal ada enggak ya? Ikhlas ada enggak ya? Sabar ada enggak ya? Saudari sekalian, cinta kepada Allah ada enggak ya? Cinta kepada Nabi Muhammad ada enggak ya? Coba tanyakan kepada hatimu, khusyuk kepada Allah ada enggak? Takut kepada Allah ada enggak? Coba masing-masing dari kita lihat hati kita. Ini kalau dilihat sama Allah, Allah udah lihat dulu sama isi hati kita. Ataukah selama ini Allah biarkan melihat di dalam hati kita isinya hanya angka-angka belaka? Hari ini keuntungan sekian, dalam bulan ini targetnya harus punya keuntungan sekian. Itu sih gak usah orang Islam, Bu. Itu sih gak usah orang Islam nih. Itu sih gak usah orang Islam deh. Orang Muslim juga sama, urusannya hitung-hitungan semua dalam kepala mereka. Tapi kalau dibuka akalnya, dibuka hatinya, di dalamnya terdapat Allah, aku hamba, maafkan dosa, terima aku sebagai hamba-Mu ya Allah. Kalau dibuka hatinya, dilihat cinta kepada orang tua, cinta kepada suami, cinta kepada anak-anak, cinta kepada semua umat Islam, selalu mendoakan siapapun, bahkan yang telah menyakiti hatinya, dia sampaikan kepada Allah, ya Allah, saya sudah memaafkan dia. Dia menyakitiku, tapi saya sudah memaafkan dia, sebab aku pun juga punya dosa dan berharap Engkau memaafkanku ya Allah atas segala dosa-dosaku. Jika hatimu ketika dibuka oleh Allah SWT, Allah mendapati ada keikhlasan, ada kesabaran, ada ketawaduan, ada kekhusyuan, ada takwa, ada iman, ada ihsan. Maka Allah kemudian akan memandangmu dengan pandangan penuh kasih sayang. Dipapahnya jalan hidupmu, teman-teman saudariku sekalian, hingga berakhir dengan surga dan keridhaan. Kita semua sedang berjalan. Kita semua sedang berjalan. Dan perjalanan yang kita tempuh ini begitu berat. Kita tidak kuat kecuali jika Sang Maha Kuat memaafkan kita. Kita tidak kuat kecuali jika Allah Subhanahu wa Ta'ala merangkuh dan membimbing kita. Kita tidak bakal kuat hidup di atas muka bumi ini kecuali jika kamu menyandarkan dirimu secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, aku lemah, kuatkan aku dengan kemahakuatan-Mu ya Allah.
bodoh, pandaikan aku dengan ilmu-Mu ya Allah. Aku tersesat, bimbing aku dengan hidayah-Mu ya Allah. Aku sakit, sehatkan aku dengan syifa kesehatan dari-Mu ya Allah. Hatiku kotor, bersihkan aku dengan ampunan-Mu ya Allah. Tidak ada yang dapat melakukannya kecuali Engkau. Saudariku sekalian yang saya muliakan, hidup di dunia ini cuma sekali. Hidup di dunia ini cuma sekali. Jadikan ia sebenar-benarnya perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kamu tidak menyesal, agar kita tidak menyesal di saat hari di mana kita dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah kita lakukan di atas muka bumi ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Akhir da'wana alhamdulillah.